Enggak ya, aku sama sekali nggak anti medis. Namanya Lintah Wu. Nih kayak gini nih. Assalamualaikum. Hari ini aku masih melanjutkan radioterapi yang ke-22 dari jadwalnya 25 ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai selesai nantinya. Untuk efek sampingnya bikin lemes sih di badan. Cuma nggak terlalu yang sampai harus bed rest tuh enggak. Masih kuat kok naik motor sendiri ke rumah sakit untuk terapi. Nah, di video kali ini aku mau berbagi cerita nih, beberapa herbal yang pernah aku konsumsi dari 2017 sejak pertama aku divonis kanker payudara. Enggak ya, aku sama sekali nggak anti medis meskipun aku konsumsi herbal, tapi aku rutin cek lab, cek radiologi dan juga ke dokter. Cuma memang belum ketemu dokter yang pas. Untuk herbal yang pertama aku coba itu adalah daun mimba. Kedua, aku juga coba daun sirsak yang direbus. Coba juga tehnya dan juga kapsul daun sirsak. Nah, kalau daun sirsak ini sih aku lebih suka karena nggak terlalu pahit, nggak kayak daun mimba. Itu pahit banget, lebih pahit dari sambiloto. Aku juga coba bajakah karena di Kalimantan banyak dan mudah didapatkan, di pasar juga ada yang jual. Jadi aku coba ini. Sarang semut, terong susu. Kalau terong susu nggak diminum, nggak dimakan ya, tapi ditumbuk, dioleskan di yang bagian yang nyeri gitu. Itu juga info dari temen, katanya temennya berhasil pakai terong susu, cuma di aku kayaknya nggak ngaruh. Ya udah, jadi aku ganti lagi yang lain. Ramuan JSR untuk kanker, aku juga coba kunyit yang diparut diminum setiap pagi tuh dikasih madu, daun kelor di sayur seperti sayur bayam, terus juga minum kapsulnya. Bawang putih yang di jus, beli jusnya, bikin juga pernah, terus minum kapsul bawang putihnya juga pernah. Buah bit yang di jus, air rebusan pare sama parenya dimakan, nanas dikasih air panas, kunir putih dalam bentuk bubuk maupun kapsul, madu pahit, jamur linzi dalam bentuk kapsul, kurma azwa, air zam-zam, kulit manggis, ini yang bentuknya bubuk, kapsul, cair juga udah pernah. Sop sayur, ini aku dapat info dari saudara, katanya ada yang jual sop sayur untuk kanker di Solo. Aku sempat ke sana, cuma karena aku nggak tinggal di Solo, jadi susah ya kalau harus bolak-balik ke sana, mahal juga ongkosnya. Jadi aku googling, ada nggak sih resep membuat sop sayur 5 unsur? Ternyata banyak yang berbagi resep. Buah seri, kalau bahasa Jawa talo, bahasa Indonesia katanya kersen namanya. Aku juga minum air mineral pH tinggi. Tadinya minum air zam-zam ya, karena mahal. Terus aku pikir-pikir, ah cobalah ganti yang dalam negeri ada gitu. Nemulah produk air pH tinggi yang botol warna ungu, harganya 35.000 zaman itu, nggak tahu sekarang berapa. Itu juga akhirnya lama-lama kerasa, wah kok lumayan nih pengeluaran untuk beli air minumnya. Aku ganti lah, cari lagi merek yang bisa mudah ditemui di supermarket atau minimarket. Ya udah, jadinya aku minum itu air pH 8 ya kalau yang ada di minimarket tuh. Di Sleman, Jogja itu ada komunitas Banyu Bening yang didirikan oleh Ibu Ning. Ibu Ning ini menampung air hujan, terus nanti diproses, jadi dipisah antara asam dan basahnya. Yang basah boleh diminum, sementara yang asam bisa dipakai untuk antiseptik membersihkan luka. Produk HNI, Carnocap, produk AFC, Utsukushi sama SOP 100, produk Puspita Raja Herbal yang ada di Bantul, Jogja. Selain minum herbal, aku juga melakukan beberapa terapi. Yang pertama tuh ada terapi tembakau. Jadi kita nanti suruh ganti pakai sarung, duduk di kursi yang ada lubangnya di tengahnya, terus bawahnya tuh ada tungku pemanas, nggak panas sih tapi hangat ya. Nah itu untuk menguapi. Terus setelah itu kita akan masuk ke ruang terapi. Di sana nanti ada dua terapis yang membantu untuk melumuri badan dengan ramuan-ramuan tradisional. Masukkan asap tembakau ke dalam hidung, ke dalam telinga, mata dicuci pakai ada cairan dikasih. Lalu badan kita akan ditutup pakai aluminium foil selama setengah jam kayaknya ya. Atau berapa aku udah lupa, itu 2018. Nanti setelah selesai dibuka aluminium foilnya, kita akan dimasukkan kayak selang lunak ke belakang, maaf ya. Itu disemprotkan jamu juga yang bikin perut mules dan mau ke belakang. Nah, setelah buang air, kita mandi bersih-bersih pakai baju lagi, terus di
kasih minuman rempah-rempah untuk menghangatkan badan. Waktu itu harganya sekali terapi 300.000. Selain itu ada juga terapi PAZ, pengobatan akhir zaman. Ini aku ikutin terapinya yang ada di Jakarta, terus juga pernah ke pusatnya langsung di Klaten. Dikasih gerakan yang untuk latihan setiap hari biar diulang-ulang. Ya menurut aku bagus juga itu untuk melancarkan sirkulasi darah kita dan memperbaiki struktur tulang. Terapi paling ekstrim menurut aku adalah terapi lintah. Lintahnya bukan sembarang lintah, lintah yang ada di sawah ya. Ini memang lintah untuk kesehatan. Namanya lintah Wu Wei. Nih kayak gini nih. Oke. Dan lumayan mahal tuh, satu lintah 40.000. Habis itu nggak lama naik jadi satu lintah 50.000. Klinik kanker yang ada di Jakarta Utara. Tapi aku nggak ambil paketannya karena pas begitu lihat harganya di atas 10 jutaan. Wow. Ya udah, cukup tahu aja habis itu aku pulang. Aku juga sempat ke Bandung. Ada rumah sakit yang mengklaim katanya rumah sakit kanker. Rumah sakitnya nggak kayak rumah sakit. Dokternya cuma ada satu. Habis dari dokter, kita diarahkan menemui room apoteker. Di sana apotekernya menjelaskan bahwa pengobatannya menggunakan kapsul yang berisi ramuan-ramuan herbal. Itu harganya satu paket untuk 28 hari sekitar 38 apa 43 juta. Yang di Jakarta harganya puluhan juta aja aku mesti mikir-mikir apalagi ini 40-an juta ya kan? Ya udah jadi itu aku cukup tahu aja, cukup oh gitu ya. Habis itu aku pulang dan nggak kesana lagi. Menurut aku obat-obatan herbal itu cocok-cocokan ya. Jadi ada yang ya mungkin dia nggak percaya medis, dia hanya mau konsumsi herbal terus sembuh. Ada juga yang nggak percaya sama sekali sama herbal, dia maunya ke dokter aja. Juga ada. Nah kalau aku tipe yang aku combine antara medis dengan herbal. Buat teman-teman yang juga didiagnosa kanker payudara, tetap berobat, mau medis atau mau milih herbal itu tergantung kondisi kalian masing-masing karena yang tahu diri kalian ya kalian sendiri ya. Ini udah parah atau belum, harus segera ke rumah sakit atau enggak. Nah, meskipun lagi sakit, meskipun sakitnya berat, tapi tetap harus dipikir logika karena banyak banget klinik atau obat yang menjual dengan harga tinggi, mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk pasien yang pasti nih kan karena sakitnya berat mau bayar berapa aja. Nah, itu hati-hati. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.